Makanya kalau Anda berkata, saya gak cocok dengan gereja A, saya pindah ke gereja C, nanti juga saudara gak akan mengalami proses yang sama. Kalau Anda gak pernah menang di proses di gereja C, Anda pindah lagi ke gereja D, Anda akan mengalami proses yang sama. Yang ketiga, terakhir, komunitas ada tempat karakter kita dibentuk. Tempat kita disempurnakan. Henry Nouwen berkata, komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama-sama kita. Wow. Komunitas adalah tempat di mana orang-orang yang kita tidak inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama kita. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang kita tidak inginkan hadir dalam komunitas untuk membentuk kamu? Kalau kamu punya komunitas yang selalu agree, yang selalu setuju, yang selalu oke sama kamu, bagaimana Tuhan mau bentuk kamu? Tujuan komunitas bukan cuma untuk senang-senang, tapi tujuan komunitas agar karakter Tuhan itu sampai di dalam dirimu. Untuk bisa sampai karakter Tuhan dalam dirimu, yaitu perlu proses, perlu pembentukan. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 39, janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepada pipi kirimu. Artinya belajar untuk bisa menerima sama orang-orang yang tidak bisa terima kamu. Belajar untuk mengampuni, mengasihi sama orang-orang yang tidak bisa mengampuni dan mengasihi kamu. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya sama teroris? Kalau kamu bisa menerima orang yang menerima kamu, apa bedanya sama mafia? Mereka juga bisa lakukan. Tapi ketika kamu bisa menerima kepada orang yang tidak bisa menerima kamu, mengasihi dan mengampuni kepada orang yang tidak bisa mengasihi dan mengampuni kamu, itu namanya kasih sejati. Ketahuilah, dari dulu gereja atau komunitas Kristen adalah institusi pertama yang menyatukan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Antara pria dengan wanita. Antara orang merdeka dengan budak. Sebelum ada komunitas Kristen, orang Yahudi ibadahnya dipisahkan. Laki di bawah, perempuan di atas. Atau laki di kiri, perempuan di kanan. Sebelum ada komunitas Kristen, orang-orang Yahudi punya ibadah berbeda antara orang merdeka dengan orang yang berhutang. Antara orang merdeka dengan orang budak. Sebelum ada komunitas Kristen, orang-orang Yahudi kalau beribadah berbeda antara orang Yahudi sendiri dan non-Yahudi sendiri. Tapi ketika ada komunitas Kristen, ini pertama institusi yang menyatukan dua kubu yang berbeda sehingga bersatu. Jadi dalam sebuah komunitas di sini kita diajar perbedaan belum tentu salah. Perbedaan justru membuat kita memutuskan lebih bijaksana. Perbedaan membuat kita memiliki karakter seperti Kristus. Ayat terakhir, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia gak bergesekan dengan elemen yang sama. Besi gak mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan karet. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan plastik. Besi tidak akan mungkin tajam kalau dia bergesekan dengan kayu. Dia tajam ketika bergesekan dengan elemen yang sama. Dan besi tidak akan mungkin tajam kalau dia tidak nempel. Besi tajam kalau dia nempel. Sama, kita tidak akan terbentuk dengan hewan piaraan kita. Kita tidak akan pernah terbentuk dengan tanaman-tanaman yang kita cintai. Kita akan terbentuk dengan keluarga yang ada di sekitar kita. Keluarga rohani maupun keluarga inti. Dan kita akan terbentuk bukan karena kita punya jarak. Kita terbentuk karena kita nempel. Makanya kenapa sejak saya mengerti prinsip ini, kami tidak pernah mau jadi pemadam kebakaran. Kami tidak mau jadi tameng. Waktu sudah menghadapi perselisihan dan konflik, belajar untuk mengatasi. Belajar untuk bisa menyelesaikan sendiri. Belajar untuk punya kepala yang dingin dan bijak.
Belajar untuk jangan lari dari masalah. Sebab kalau kamu lari dari masalah, maka kamu akan menghadapi masalah yang sama. Sama ketika kamu gak pernah lulus SD kelas 2, Anda tetap berada di SD kelas 2. Kalau Anda gak pernah menangkan ujian di SD kelas 2, Anda tetap ada di kelas yang sama. Tapi kalau Anda menang, Anda akan ada di kelas yang lebih tinggi. Makanya kalau Anda berkata, saya gak cocok dengan gereja A, saya pindah ke gereja C, nanti juga sudah gak akan mengalami proses yang sama. Kalau Anda gak pernah menang di proses di gereja C, Anda pindah lagi ke gereja D, Anda akan mengalami proses yang sama. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.